Misalnya mahasiswa yang datang itu harus ditangani serius oleh organisasi yang ada di setempat, karena ada yang datang ini mereka tidak tahu apa-apa. Itu harus kasih pemahaman yang baik. Kalau kita tidak ajar baik, maka dampak yang buruk akan terjadi ke depan. Perilaku satu orang yang salah itu semua kena. Saya pikir persoalan yang sering terjadi di semua kota terkait dengan miras, untuk adik-adik ke depan harus dididik. Dan di sini saya mau cerita terkait ini, saya bukan hanya bicara saja, tetapi di organisasi saya itu saya telah mengajarkan sekitar 23 orang di organisasi saya. Untuk adik-adik baru sudah bertemu sekitar 14 kali, dan setiap tahun itu pastinya mahasiswa baru dari Papua itu pasti keluar dari tanah Papua untuk merantau di semua kota di Pulau Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, mungkin Sumatera, mungkin luar dari Indonesia, Amerika, dan lain-lain. Lalu dalam organisasi tersebut atau senior yang sudah lama, apa-apa yang harus dilakukan. Di sini saya bahas, nonton sampai selesai. Suara Yubito, tinggal Anda duduk, dengar, dan menyimak. Baik, di sini setiap tahun itu kan mahasiswa, pelajar maupun mahasiswa dari semester baru maupun yang belajar dari SD atau SMP atau SMA itu kadang keluar. Ada yang biaya dari pemerintahan, kemudian ada yang biaya dari orang tua. Selalu keluar dari tanah Papua dan kadang merantau. Jadi mahasiswa yang keluar ini untuk tujuannya kan mendapat ilmu pengetahuan, mendapatkan pengalaman, ilmu tentang rantau di tanah orang. Kemudian mereka juga tujuan besarnya adalah untuk mendapatkan gelar, mendapatkan pengalaman, mendapatkan ilmu, seperti itu. Jadi mereka datang dari tanah Papua keluar ke pulau tanah orang. Itu pastinya mereka tidak tahu apa-apa. Maka di setiap kota, misalnya di Jogja, atau mungkin di kota-kota lain, Surabaya, atau Kalimantan, atau Sulawesi, atau Manokwari, atau Jayapura, semua kota. Misalnya mahasiswa yang datang itu harus ditangani serius oleh organisasi yang ada di setempat, oleh senioritas yang ada, oleh badan pengurus yang ada. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan biar mahasiswa atau adik-adik baru ini mereka bisa mengikuti budaya setempat, mereka bisa mengikuti organisasi, mereka bisa mengikuti kampus dengan baik dan benar. Kalau kita tidak tangani serius, maka ini menjadi persoalan yang sangat besar yang akan dikembangkan. Karena ada yang datang, ini mereka tidak tahu apa-apa atas situasi lingkungannya, atas kampusnya, atas sekolahnya, dan ini juga kan mereka beradaptasi dengan orang-orang baru, budaya baru, tempat baru. Maka setiap organisasi, setiap senior, kemudian setiap kakak yang ada, baik perempuan atau laki-laki, itu harus lakukan beberapa hal. Hal yang pertama, itu kan pastinya setiap organisasi mempunyai acara perkenalan atau makrab, malam keakraban atau kegiatan lain. Di situ kan ada materi-materi yang khusus disampaikan. Pastinya di dalam materi itu kan ada perkenalan lingkungan, perkenalan organisasi, perkenalan bagaimana adaptasi dari kampus itu sendiri, adaptasi dari kota itu sendiri, bagaimana kita mengadaptasi orang yang ada di setiap tempat, kemudian bagaimana kita bisa mengenal dunia kampus seperti bagaimana kita berbicaranya, semua itu akan diajarkan. Tetapi saya rasa itu saja tidak cukup. Jadi semua organisasi baik senior maupun pengurus jangan lepas setelah kegiatan makrab penerimaan, setelah kembali ke tempat itu harus beberapa hal yang harus dilakukan agar adik-adik tetap berjalan. Jadi ada pembinaan khusus, artinya senior dan BPA harus duduk bersama untuk targetkan adik-adik itu harus dididik benar dari mentalnya, kemudian dari bahasanya mereka, kemudian karakternya, moralnya. Nah, itu semua itu didik melalui belajar, memberikan materi-materi tentang dasar-dasar kepemimpinan, dasar-dasar tentang karakter, dasar-dasar tentang moral,
kemudian bagaimana menjelaskan situasinya, orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, seperti itu diwajibkan dari organisasi ke daerah yang ada, organisasi mahasiswa yang ada, atau mungkin dari senior ke senior yang sudah lama bergabung, itu harus kasih pemahaman yang baik. Harus mendidik adik-adik sampai mereka paham, mereka mengerti. Misalnya tentang miras, pasti ada yang datang, itu pasti ada yang miras juga. Nah, mungkin peran penting dari organisasi, peran penting dari BPA atau Badan Pengurus Harian yang ada, atau mungkin kakak senior memberikan pemahaman bahwa di sini tidak boleh miras, di sini dilarang miras. Kalau kita miras, itu pastinya dari organisasi akan dipulangkan mahasiswa tersebut. Hal-hal seperti itu yang harus dididik agar adik-adik itu akan terbiasa. Itu hal yang pertama yang teman-teman lakukan, karena kalau teman-teman tidak lakukan seperti ini, mendidik adik-adik yang datang dari sisi moralnya, karakternya, bagaimana mereka punya gaya berbicaranya, bagaimana mengenal lingkungannya, orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau kita tidak ajar baik, maka dampak yang buruk akan terjadi ke depan. Artinya bahwa adik kita tidak mengajar mereka, pasti mereka itu ke sana kemari dengan mereka ambil pengalaman-pengalaman sendiri, ingin coba-coba, ingin mau wisata ke sana, ingin mau minum, ingin mau ini itu. Sehingga pastinya itu banyak masalah yang terjadi, dan hasil dari masalah itu bisa kena semua orang, semua mahasiswa, dari mungkin mahasiswa dari Papua, atau mungkin mahasiswa dari Maluku, atau dari NTT, seperti itu bisa kena. Jadi perilaku satu orang yang salah itu semua kena. Jadi kalau kita mendidik adik-adik baru yang dengan cara yang baik dan benar, kemudian bawa mereka ke masjid, bawa mereka ke gereja agar mental mereka tetap tenang, bawa mereka ke materi-materi di dunia kampus, misalnya ada seminar-seminar, bawa ajak mereka untuk bagaimana mereka ajar tutorial-tutorial tentang pengetahuan, bagaimana mereka harus mengajar tentang bermain laptop, bermain HP yang baik dan benar, membuat surat-surat, belajar organisasi. Nah, semua itu peran dari organisasi dan peran dari semua BPA-BPA, senioritas, kemudian pembina yang ada semua. Nah, itu kalau difungsikan, saya pikir persoalan yang sering terjadi di semua kota terkait dengan miras, terkait dengan karakter yang kurang bagus, itu bisa berubah semua. Jadi untuk kedepannya, untuk kakak senior, untuk organisasi-organisasi paguyuban, untuk BPA-BPA, semua organisasi itu harus serius menangani persoalan ini. Untuk adik-adik ke depan harus dididik. Dan di sini saya mau cerita terkait ini, saya bukan hanya bicara saja, tetapi di organisasi saya itu saya telah mengajarkan sekitar 23 orang di organisasi saya. Untuk adik-adik baru sudah bertemu sekitar 14 kali, dan di dalamnya saya memberi materi tentang dasar-dasarnya, dan ini juga berupa gratis, tidak bayar. Kemudian mereka hanya datang saja, dan materi yang saya sampaikan merupakan materi dari pengalaman saya selama masa tanah rantau sejak sejak SMP, SMA, bahkan kuliah. Kalau SD itu sama-sama dengan orang tua. Jadi apapun yang saya alami, apapun yang saya sudah belajar, dan apapun yang saya lihat, saya dengar, saya diskusi, kemudian materi-materi yang saya dapat dari kampus, materi-materi yang saya belajar sendiri, materi-materi yang diajarkan orang lain, itu saya kumpulkan, dan ilmu tersebut saya membagi gratis kepada adik-adik saya. Dan saya bersyukur adik-adik saya itu telah menerima materi sekitar 14 atau 15 kali, dan mereka selalu menyebutkan saya sebagai guru, dan ini merupakan kebanggaan saya. Dan tujuan saya itu ada beberapa, mereka harus cepat selesai kampus, mereka harus pahami orang yang ada di sekitar, pahami lingkungan yang ada di sekitar, membentuk mereka moralnya, karakternya, cara berpikirnya, cara menyampaikannya. Seperti itu mereka bisa bersaing, bisa beradaptasi dengan dunia kampus, bisa beradaptasi dengan lingkungan. Jadi apapun dalam 14 kali pertemuan yang saya sampaikan, ini merupakan ilmu yang dasar, dan kata-kata yang saya jelaskan merupakan kata-kata yang sudah dipahami oleh adik-adik saya. Dan di dalam adik-adik itu yang saya mengajar sekitar 21 atau 23 orang itu, mereka adalah latar belakang yang berbeda-beda. Artinya ada perempuan,
ada laki-laki, umur juga ada yang 21, ada yang 25, ada yang 21, 24, seperti itu. Tetapi saya berusaha untuk menyampaikan materi saya agar semua bisa paham, semua bisa berbicara depan. Jadi saya sempat menyampaikan materi tentang public speaking juga, tentang pengenalan lingkungan, pengenalan warga Yogyakarta itu sendiri, kemudian pengenalan tentang dunia kampus, seperti itu. Dan hasilnya saya merasa bersyukur karena hasil didikan saya itu mereka banyak yang sudah sadar, banyak yang ada satu mahasiswa yang sempat menang juara satu karate juara satu di kampusnya, dan ini merupakan kebanggaan untuk saya sendiri. Dan ada beberapa adik-adik yang semester 1 pertama masuk itu mereka mampu untuk presentasi, karena kami di tanah Papua itu belum pernah diajar tentang bagaimana berbicara depan, bagaimana membuat slide dan lain-lain, karena jaringannya di Papua itu masalah. Tetapi setelah kami belajar itu ada saya punya wajah mereka itu ceria, mereka semangat, karena dasar-dasar ilmu yang saya berikan ini mereka rasa bermanfaat, sehingga mereka bisa berjaya, bisa belajar di kampusnya. Dan setiap hari setelah materi-materi itu saya selalu kontrol, saya tanya kabar mereka, kemudian dunia kampus sampai mereka, dan mereka itu semua memanggil saya sebagai guru. Dan untuk harapan saya itu saya senang ketika hasil ilmu yang saya beri kemudian mereka selesaikan kampus dengan baik, mereka mengikuti organisasi dengan baik, mereka menjaga lingkungan kota Jogja dengan baik, mereka tidak miras, kemudian mereka hidup dengan aman, damai dengan warganya, bisa berbaur dengan warganya, kemudian mereka juga bisa bersaing dengan mahasiswa yang ada di luar tanah Papua, bisa berkomunikasi dengan warga-warga yang ada. Seperti itu yang kalau mereka lakukan itu baru saya kasih bujari. Bukan saya minta uang, atau mungkin bukan saya minta atas Anda minum minuman keras, tidak seperti itu, tapi saya minta itu seperti itu. Dan harapan saya semoga ada yang saya ajar, saya doakan semoga ke depan untuk tahun-tahun yang mendatang Anda menjadi pemimpin, dan ilmu yang saya berikan itu dengan hati, dengan pikiran, semoga apapun yang saya berikan ini menjadi bekal, dasar, dan ini menjadi kekuatan, landasan, akar, sehingga dengan pendidikan dasar yang saya berikan, ini membuat adik-adik saya itu tetap semangat, dan cepat selesai kuliah, dan bisa bersaing dengan dunia yang perkembangan ini, informasi, pengetahuan, kemudian teknologi, ini semua. Dan selesainya, setelah terakhir teman-teman bisa balik dengan Papua. Dan saya pesan kepada adik-adik tersebut, dan beberapa adik-adik atau semua mahasiswa yang lihat video saya, teman-teman bisa mempraktikkan pengalaman saya ini kepada semua organisasi, semua mahasiswa Papua. Siapapun yang nanti bertemu, teman-teman bisa berdiskusi, memberikan edukasi satu dengan yang lain, agar stigma sebagai mahasiswa Papua, sebagai peminum, pemiras, atau perusaha kota, itu kita bisa jaga sama-sama, karena kita datang di sini sebagai mahasiswa berintelektual, maka berkuliah dengan baik, menyampaikan informasi dengan baik, berbicara dengan baik. Ini adalah cara-cara yang terbaik. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk saya sendiri, untuk adik-adik yang nanti akan datang, untuk organisasi-organisasi paguyuban yang ada di setiap kota, untuk senior-seniornya, agar kita bisa atasi persoalan-persoalan yang terjadi di kalangan mahasiswa, bukan di kota Yogyakarta saja, tapi semua kota di luar dari Papua maupun Papua itu sendiri. Mungkin itu salam saya, silakan menanti video-video saya selanjutnya, karena uang edukasi ini akan membagikan banyak informasi tentang informasi itu sendiri, edukasi dan inspirasi. Suara Yuito, tinggal Anda duduk, dengar, dan menyimak. Salam.